Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout ujian nasional kedua tahun pelajaran 2016-2017 paket 1 Matematika SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari M sama dengan kita diminta mengubah bentuk akar di atas menjadi bentuk pangkat. Jadi kita mulai menyederhanakannya dari akar yang paling dalam, yaitu akar pangkat 2 dari M itu sama dengan M pangkat 1/2. Kemudian akar pangkat 2 dari M pangkat 1/2 itu sama dengan M pangkat 1/2 pangkat 1/2. Karena bentuknya seperti ini, maka pangkatnya kita kalikan. 1/2 dikali 1/2 itu sama dengan 1/4. Kemudian akar pangkat 2 dari M pangkat 1/4 itu sama dengan M pangkat 1/4 pangkat 1/2. Ini juga kita kalikan pangkatnya. 1/4 dikali 1/2 itu sama dengan 1/8. Jadi jawabannya adalah C, M pangkat 1/8. Nilai dari 4 pangkat 3/2 dikali 8 pangkat 1/3 dibagi 32 pangkat negatif 2/5 dikali 2 pangkat 2 adalah, kita akan menyederhanakan terlebih dahulu bilangan-bilangan pokoknya. Oke, 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2, kemudian 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Selanjutnya, ini adalah bentuk pangkat bilangan berpangkat. Jadi pangkatnya kita kalikan, hasilnya adalah 2 dikali 3/2, hasilnya 3, kemudian 3 dikali 1/3, hasilnya 1, 5 dikali negatif 2/5, hasilnya negatif 2. Oke, selanjutnya bentuk yang ini kita sederhanakan dengan menggunakan aturan perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Oke, menjadi 2 pangkat 3 ditambah 1 dikurangi negatif 2 dikurangi 2. 3 ditambah 1 itu 4. 4 dikurangi negatif 2 itu 6. Kemudian 6 dikurangi 2, 4. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah D. Bentuk yang ekuivalen dengan 9 per akar 7 dikurangi 2 adalah, baik itu pembilang ataupun penyebut, kita kalikan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Bentuk sekawan dari akar 7 dikurangi 2 adalah akar 7 ditambah 2. Selanjutnya kita selesaikan. Pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Hasilnya 9 dikali dalam kurung akar 7 ditambah 2, sedangkan perkalian penyebut kita menggunakan aturan perkalian pada bentuk aljabar, yaitu dalam kurung A dikurangi B dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Oke, jadi akar 7 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. Akar 7 pangkat 2 itu 7 dan 2 pangkat 2 itu 4. 7 dikurangi 4 itu 3. 9 dibagi 3, 3. Jadi hasilnya adalah 3 dikali dalam kurung akar 7 ditambah 2. Kemudian kita uraikan.
Kita jabarkan 3 dikali dalam kurung akar 7 ditambah 2. Hasilnya adalah 3 dikali akar 7, 3 akar 7, 3 dikali 2, hasilnya 6. Jadi bentuk yang ekuivalen dengan 9 per akar 7 dikurangi 2 adalah 3 akar 7 ditambah 6. Jawabannya A. Perhatikan gambar pola berikut. Ini pola yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Banyaknya bulatan hitam pada pola ke-20 adalah, oke, kita amati, kita periksa. Untuk pola yang pertama atau suku yang pertama, jumlah bulatannya ada 3. Bisa kita lihat, bisa kita tulis menjadi 1 dikali 3. Kemudian pada pola yang kedua, bulatannya ada 8, bisa kita tulis 2 dikali 4. Kemudian pada pola yang ketiga, bulatannya ada 15, bisa kita tulis 3 dikali 5. Kemudian pada pola yang keempat, bulatannya ada 24, bisa kita tulis 4 dikali 6. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya bulatan hitam pada pola ke-20. Melihat keteraturan atau pola dari pola yang pertama sampai dengan pola yang keempat, kita bisa menyimpulkan bahwa banyaknya bulatan hitam pada pola ke-20 adalah 20 dikali 22. 20 dikali 22 itu sama dengan 440. Jadi banyaknya bulatan hitam pada pola ke-20 adalah 440. Jawabannya B. Sebuah barisan aritmetika memiliki suku pertama sama dengan 13 dan suku ke-7 sama dengan 28. Jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut adalah, oke, kita selesaikan. Suku keempat itu nilainya 13. Suku keempat itu rumusnya A ditambah 3B. Kemudian suku ke-7 nilainya 28. Suku ke-7 itu rumusnya A ditambah 6B. Kemudian pada persamaan yang pertama, masing-masing suku atau masing-masing ruas, baik itu ruas kiri ataupun ruas kanan, masing-masing kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 2A ditambah 6B sama dengan 26. Selanjutnya, persamaan 3 kita kurangi dengan persamaan 2. Hasilnya adalah 2A dikurangi A sama dengan A. 6B dikurangi 6B itu 0. 26 dikurangi 28 itu sama dengan negatif 2. Jadi nilai A sama dengan negatif 2. Kemudian A sama dengan negatif 2 kita masukkan ke persamaan yang pertama. Hasilnya adalah A-nya kita ganti dengan negatif 2. Kemudian negatif 2 ditambah 3B sama dengan 13. Kemudian ruas kiri dan kanan masing-masing kita tambahkan dengan 2. Ruas kiri hasilnya 3B, sedangkan ruas kanan 13 ditambah 2 hasilnya itu 15. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita bagi dengan 3. 3B dibagi 3 sama dengan B. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi B sama dengan 5. Oke. Selanjutnya kita akan mencari jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmetika ini dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N dibagi 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Oke, dimana N-nya itu nanti 10,
Oke, kita masukkan. Jadi yang ditanyakan itu S10. S10 sama dengan N-nya itu 10, kemudian A-nya itu negatif 2, N-nya 10, B-nya 5. Kita selesaikan. 10 dibagi 2 itu 5, 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4, kemudian 10 dikurangi 1 itu 9, 9 dikali 5 hasilnya 45, negatif 4 ditambah 45 itu hasilnya 41, 41 dikali 5 hasilnya adalah 205. Jadi jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut adalah 205. Jawabannya C. Jika A sama dengan negatif 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 4, maka nilai dari 4B pangkat 2 ditambah A pangkat 2C adalah, kita akan mensubstitusikan atau memasukkan nilai A, B, dan C ke 4B pangkat 2 ditambah A pangkat 2C. Oke, B kita ganti dengan 3, kemudian A kita ganti dengan negatif 2, dan C kita ganti dengan negatif 4. Kemudian kita selesaikan yang pangkat dulu. 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian negatif 2 pangkat 2 itu positif 4. Selanjutnya 4 dikali 9 itu 36. 4 dikali negatif 4 hasilnya negatif 16. 36 dikurangi 16 itu sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah D. Seekor sapi dapat menghabiskan sebuah ladang rumput dalam waktu 4 hari, sedangkan seekor kambing dapat menghabiskan ladang rumput yang sama selama 12 hari. Jika seekor sapi dan seekor kambing bersama-sama menghabiskan sebuah padang rumput tersebut, maka waktu yang diperlukannya adalah, kita akan menggunakan rumus TG sama dengan TS dikali TK dibagi TS ditambah TK, di mana TG adalah waktu yang diperlukan seekor sapi dan seekor kambing jika secara bersama-sama menghabiskan padang rumput tersebut. Kita masukkan nilai-nilainya. TS itu 4, TK itu 12. Oke, kita lanjutkan. 4 dikali 12 48, 4 ditambah 12 16. 48 dibagi 16 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah B. Toko senang membeli 5 karung beras dengan harga Rp1.325.000 dan beras tersebut dijual lagi dengan harga Rp2.900 per kilogram. Jika di setiap karung beras tertulis bruto 100 kg dan tara 2 kg, maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan beras adalah neto sama dengan bruto dikurangi tara, di mana nilai bruto itu 100 sedangkan tara 2. 100 dikurangi 2 itu sama dengan 98 kg. Jadi neto setiap karung adalah 98 kg. Selanjutnya, beras yang dijual itu ada 5 karung, jadi 98 dikali 5. 98 dikali 5 itu sama dengan 490 kg. Kemudian beras tersebut akan dijual per kilonya itu 2.900. Jadi hasil penjualannya adalah 490 dikali 2.900. 490 dikali 2.900 itu sama dengan Rp1.421.000.
Jadi keuntungan yang diperolehnya itu sama dengan hasil penjualan dikurangi harga pembelian. Hasil penjualannya adalah Rp1.421.000, sedangkan harga pembeliannya adalah Rp1.325.000. Rp1.421.000 dikurangi Rp1.325.000 itu sama dengan Rp96.000. Jadi jawabannya adalah B. Dua lingkaran tersebut memiliki jari-jari yang sama. Jika luas seluruh bangun 140 cm persegi, maka luas persegi arsiran adalah, kita menggunakan setengah dari bangun di atas. Karena ini setengah dari bangun di atas, maka luasnya juga setengah dari 140. Setengah dari 140 adalah 70. Luas persegi yang akan kita cari, rumusnya adalah sisi dikali sisi, di mana panjang sisinya adalah jari-jari lingkaran. Jadi R dikali R sama dengan R pangkat 2. Selanjutnya, bangun yang ini luasnya terdiri dari 3/4 dari luas lingkaran, ditambah setengah dari luas persegi. Selanjutnya kita masukkan nilai Pi-nya. Nilai Pi-nya yang kita ambil adalah 22/7. Kemudian kita sederhanakan yang ini. 22 dengan 4 jika disederhanakan menjadi 11/2. Jadi 3 dikali 11 itu 33. 2 dikali 7, 14. Kemudian 1/2, ini penyebutnya 2, kita samakan menjadi 14. Jadi 1/2 menjadi 7/14. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita jumlahkan. Hasilnya adalah 33 ditambah 7, itu sama dengan 40. Jadi 40/14, R kuadrat sama dengan 70. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan, masing-masing kita kalikan dengan 14/40. Hasilnya ruas yang kiri adalah R kuadrat, sedangkan ruas yang kanan 70 dikali 14 dibagi 40 itu sama dengan 24,5. Jadi luas persegi atau luas daerah yang diarsir itu R kuadrat, di mana R kuadrat sama dengan 24,5. Jadi luas perseginya adalah 24,5 cm persegi. Jawabannya A. Perbandingan uang Andi dan Ida 3/5. Jumlah uang mereka Rp400.000. Selisih uang mereka adalah, kita misalkan uang sesungguhnya Andi dan Ida adalah 3X dan 5X. Kita nanti akan mencari nilai X-nya itu berapa dari jumlah uang mereka. Kita jumlahkan 3X dengan 5X. 3X ditambah 5X sama dengan 400.000. 3X ditambah 5X itu 8X. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita bagi 8. 8X dibagi 8 hasilnya X. Kemudian 400.000 dibagi 8 hasilnya 50.000. Jadi nilai X-nya adalah 50.000. Yang ditanyakan selisih uang mereka. Selisihnya adalah 5X dikurangi 3X sama dengan 2X, di mana nilai X-nya itu 50.000. 2 dikali 50.000 sama dengan 100.000. Jadi selisih uang mereka adalah 100.000. Jawabannya C. Diketahui himpunan K, anggotanya K, L, dan M
Dan himpunan L anggotanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L adalah banyaknya anggota himpunan K itu ada 3, dan banyaknya anggota himpunan L itu ada 5. Yang ditanyakan adalah banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L. Rumusnya adalah banyaknya anggota himpunan L pangkat banyaknya anggota himpunan K, di mana banyaknya anggota himpunan L itu 5 dan banyaknya anggota himpunan K itu 3. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi banyaknya pemetaan dari himpunan K ke himpunan L adalah 125. Jawabannya C. Fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 3x ditambah 15. Nilai dari f 2c dikurangi 3 adalah, kita akan mengganti x dengan 2c dikurangi 3. Jadi yang ini 3 dikali 2c dikurangi 3. Kita uraikan yang ini, kita selesaikan. 3 dikali 2c itu 6c, kemudian 3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 9. Kita selesaikan yang ini, ini suku yang sejenis, kita selesaikan. Negatif 9 ditambah 15 itu 6. Jadi nilai dari f 2c dikurangi 3 itu sama dengan 6c ditambah 6. Jawabannya D. Tarif taksi. Sebuah kota terdapat 2 perusahaan taksi, yaitu Taksi Bhinneka dan Taksi Laksana. Perusahaan tersebut menawarkan tarif taksi seperti tabel. Penumpang taksi dapat memilih yang lebih murah. Maida ingin pergi ke Grage City yang berjarak 20 km dari rumahnya. Agar diperoleh biaya yang lebih murah, maka Maida sebaiknya menggunakan, kita akan buat fungsi tarif taksi pada masing-masing taksi. Untuk Taksi Bhinneka, fungsi tarifnya adalah BX sama dengan 3.500X ditambah 10.000, di mana X itu jarak, 3.500 itu selisih setiap kilometer, sedangkan 10.000 itu saat taksi belum berjalan. Kemudian untuk fungsi tarif taksi laksana, fungsinya adalah LX sama dengan 2.500X ditambah 15.000. Di mana 2.500 itu selisih tarif tiap kilometernya, kemudian 15.000 itu saat taksi belum berjalan. Kemudian saat jaraknya 20 km, berarti nanti X-nya kita ganti 20. Untuk Taksi Bhinneka, 3.500 dikali 20 ditambah 10.000. 3.500 dikali 20 itu 70.000. 70.000 ditambah 10.000 sama dengan 80.000. Kemudian untuk taksi laksana, 2.500 dikali 20 itu 50.000 ditambah 15.000 sama dengan 65.000. Kemudian kalau kita cari selisihnya, selisih tarifnya adalah 80.000 dikurangi 65.000 sama dengan 15.000. Jadi taksi yang lebih murah adalah taksi laksana dengan selisih tarif
atau tarifnya lebih murah 15.000. Jadi jawabannya adalah B, taksi laksana. Jadi agar diperoleh biaya yang lebih murah, maka Maida sebaiknya menggunakan taksi laksana karena lebih murah 15.000. Jawabannya B. Sebuah tangga yang panjangnya 3,9 meter disandarkan ke tiang listrik. Jika jarak ujung bawah tangga ke tiang listrik 1,5 meter, tinggi ujung atas tangga ke tanah atau lantai adalah, kita sketsa soal di atas. Ini AC adalah tangga yang panjangnya 3,9 meter. Kemudian AB adalah jarak ujung bawah tangga ke tiang listrik, jaraknya 1,5 meter. Kemudian yang ditanyakan tinggi ujung atas tangga ke tanah atau lantai. Ini adalah tinggi ujung atas tangga ke lantai atau tanah. Jadi yang ditanyakan adalah panjang BC. Karena segitiga ABC membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras. Rumus Pitagorasnya adalah AC pangkat 2 sama dengan, ini AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Rumus di atas, rumus yang ini bisa kita ubah menjadi BC sama dengan akar dari AC pangkat 2 dikurangi AB pangkat 2. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. AC itu 3,9, kemudian AB 1,5. 3,9 pangkat 2 itu sama dengan 15,21. Kemudian 1,5 pangkat 2 itu sama dengan 2,25. Selanjutnya 15,21 dikurangi 2,25 itu sama dengan 12,96. Akar dari 12,96 itu sama dengan 3,6. Jadi tinggi ujung atas tangga ke tanah atau lantai adalah 3,6 meter. Jawabannya D. Persamaan garis melalui titik negatif 2,1 dan gradien negatif 1/2 adalah, kita menggunakan rumus Y dikurangi B sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi A, di mana nilai A dan B diperoleh dari titik koordinat. Ini adalah A, B, sedangkan M adalah lambang dari gradien. Kita masukkan nilai-nilainya. B itu 1, M negatif 1/2, dan A negatif 2. Kemudian ruas kiri dan kanan masing-masing kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 2Y dikurangi 2, negatif 1/2 dikali 2, negatif 1. Kemudian yang ini kita bisa sederhanakan menjadi positif 2. Selanjutnya, baik itu ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan X ditambah 2. Hasilnya adalah 2Y dikurangi 2 ditambah X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan, kita sederhanakan bentuk yang ini menjadi X ditambah 2Y negatif 2 ditambah 2 itu 0 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan gradien negatif 1/2 adalah X ditambah 2Y sama dengan 0. Jawabannya A.
Amuba berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2 setiap 5 menit. Jika mula-mula banyak amuba 4, maka banyak amuba pada menit ke-30 adalah banyaknya amuba mula-mula itu 4, kemudian setiap 5 menit amuba membelah diri menjadi 2. Jadi pada 5 menit yang pertama banyaknya amuba 8, pada 5 menit yang kedua 16, pada 5 menit yang ketiga 32. Kemudian yang ditanyakan banyaknya amuba pada menit ke-30. Banyaknya amuba pada menit ke-30 itu sama dengan nilai suku ke 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kemudian kita lihat barisannya. Barisan bilangan ini adalah barisan geometri dengan nilai suku pertama 8 dan rasionya 2. Kita akan mencari nilai suku ke-6 pada barisan geometri ini dengan menggunakan rumus suku ke N sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Oke, kita masukkan suku ke N sama dengan A-nya 8, R-nya 2, dan N-nya itu 6. 6 dikurangi 1, 5, 2 pangkat 5, 32, 32 dikali 8 sama dengan 256. Jadi, banyaknya amuba pada menit ke-30 adalah 256. Jawabannya B. Harga 1 kg apel merah sama dengan harga 2 kg jeruk. Bu Asanti membeli 3 kg apel merah dan 5 kg jeruk seharga Rp220.000. Bu Krisda membeli 4 kg jeruk dan 2 kg apel merah. Harga yang harus dibayar Bu Krisda adalah, kita misalkan terlebih dahulu harga 1 kg apel merah sama dengan X dan harga 1 kg jeruk sama dengan Y. Kemudian soal di atas kita ubah menjadi model matematika, yaitu harga 1 kg apel merah sama dengan harga 2 kg jeruk. Jadi kita ubah ke model matematika, X sama dengan 2Y. Kemudian untuk Bu Asanti model matematikanya adalah 3X ditambah 5Y sama dengan 220.000. Setelah itu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nilai X-nya kita ganti dengan 2Y. Jadi 3 dikali X-nya kita ganti menjadi 2Y. 3 dikali 2Y ditambah 5Y sama dengan 220.000. Kemudian 3 dikali 2Y itu 6Y. Selanjutnya 6Y ditambah 5Y itu 11Y. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita bagi 11. Ruas kiri hasilnya Y, sedangkan ruas kanan hasilnya 20.000. Jadi harga 1 kg jeruk sama dengan Rp20.000. Selanjutnya Y sama dengan Rp20.000. Kita masukkan ke persamaan 1. Jadi nilai Y-nya nanti kita ganti menjadi 20.000. X sama dengan 2Y, Y-nya kita ganti 20.000. 2 dikali 20.000 sama dengan 40.000. Jadi harga 1 kg apel merah sama dengan 40.000. Sekarang yang ditanyakan adalah harga yang harus dibayar oleh Bu Krisda. Bu
Krisda membeli 4 kg jeruk, 4 kg jeruk, dan 2 kg apel merah. 2 kg apel merah. Jadi model matematikanya untuk Bu Krisda adalah 2X ditambah 4Y. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya untuk X dan Y. X kita ganti 40.000, sedangkan untuk Y kita ganti 20.000. 2 dikali 40.000, 80.000. 4 dikali 20.000, 80.000. 80.000 ditambah 80.000 sama dengan Rp160.000. Jadi harga yang harus dibayar oleh Bu Krisda adalah Rp160.000. Jawabannya A. Diketahui S sama dengan himpunan X, di mana 0 kurang dari X kurang dari 10 dan X bilangan asli. A sama dengan himpunan X, di mana 1 kurang dari X kurang dari 10 dan X bilangan prima. B sama dengan himpunan X, di mana 1 kurang dari X kurang dari 10 dan X bilangan ganjil. Diagram Venn yang tepat untuk himpunan di atas adalah, kita akan mendaftar anggota-anggota himpunan S, A, dan B. S ini adalah himpunan semesta. Himpunan S, anggota-anggotanya adalah bilangan asli antara 0 sampai dengan 10. Jadi anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A, anggota-anggotanya adalah bilangan prima antara 1 sampai dengan 10. Jadi anggota-anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan B, anggota-anggotanya adalah bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 10. Jadi anggota-anggotanya adalah 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya kita terlebih dahulu menentukan irisan antara himpunan A dan himpunan B. Irisannya adalah 3, 5, dan 7. 3, 5, dan 7. Oke. Kemudian kita tentukan, kita selesaikan pada himpunan A yang belum masuk ke irisan, yaitu 2. Oke. Selanjutnya untuk himpunan B yang belum masuk ke irisan adalah 9. Oke. Dari sini sudah terlihat bahwa jawabannya C. Tapi kita pastikan terlebih dahulu anggota S yang belum masuk di A dan B adalah 1, kemudian 4, 6, dan 8. Jadi jawabannya C. Dari sekelompok siswa, 12 siswa membawa jangka, 10 siswa membawa busur, 3 siswa membawa jangka dan busur, dan 5 siswa tidak membawa jangka maupun busur. Banyak siswa dalam kelompok itu adalah, kita gambar diagram Venn-nya, soal di atas. Kita mulai dari irisan, yaitu 3 siswa yang membawa jangka dan busur. Jadi yang membawa jangka dan busur itu ada 3 siswa. Kemudian yang membawa jangka itu ada 12 siswa. Karena sudah ada 3, maka sisanya 9. Selanjutnya yang membawa busur itu ada 10, sudah ada 3, sisanya 7. Selanjutnya 5 siswa tidak membawa jangka maupun busur. Jadi ada di luar. Oke. Yang ditanyakan adalah banyaknya siswa dalam kelompok itu. Jadi yang ditanyakan banyaknya anggota semesta dari kelompok ini. Oke. Kita jumlahkan semua.
9, 3, 7, dan 5. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 7, 19. 19 ditambah 5, 24. Jadi banyaknya siswa dalam kelompok itu adalah 24. Jawabannya B. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Ada 4 pernyataan. Pernyataan-pernyataan yang benar adalah kita akan periksa kesesuaian antara ruas kiri dan ruas kanan. Jika sama, pernyataan tersebut bernilai benar. Jika berbeda, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. 5x dikali 2x hasilnya 10x kuadrat. 5x dikali 3xy hasilnya 15x kuadrat y. Pernyataan yang pertama bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua, negatif xy dikali 3x pangkat 2 hasilnya negatif 3x pangkat 3y. Negatif xy dikali 5xy hasilnya negatif x kuadrat y kuadrat. Selanjutnya negatif xy dikali negatif 2y pangkat 2 hasilnya positif 2x y pangkat 3. Pernyataan yang kedua bernilai benar. Pernyataan yang ketiga, 2xy dikali 8x hasilnya 16x kuadrat y. 2xy dikali negatif y hasilnya negatif 2x y pangkat 2. Pernyataan yang ketiga bernilai benar. Selanjutnya pernyataan yang keempat. Ini bernilai salah. Oleh karena seharusnya ruas kanan itu sama dengan 2x kuadrat ditambah xy dikurangi y kuadrat. Jadi pernyataan-pernyataan yang bernilai benar adalah pernyataan yang pertama, 2, dan 3. Jawabannya A. Perhatikan gambar bersamaan garis B adalah kita akan mencari terlebih dahulu gradien garis A. Gradien garis A sama dengan perubahan pada sumbu Y dibagi perubahan pada sumbu X. Kita mulai dari titik 0,4 ke bawah sejauh 4, kemudian ke kiri sejauh 8. Karena ke bawah sejauh 4, maka nilainya negatif 4. Kemudian karena ke kiri sejauh 8, maka nilainya negatif 8. Negatif 4 per negatif 8, jika kita sederhanakan, sama dengan 1/2. Kemudian kita lihat garis A itu tegak lurus dengan garis B. Sehingga perkalian nilai gradiennya itu sama dengan negatif 1. Kita masukkan nilai gradien garis A 1/2 dikali gradien garis B sama dengan negatif 1. Jika kita selesaikan persamaan yang ini, maka hasilnya adalah gradien garis B sama dengan negatif 2. Sekarang kita akan mencari persamaan garis B dengan menggunakan rumus Y sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi A ditambah B, di mana nilai M-nya untuk garis B, nilai M-nya adalah negatif 2, sedangkan A dan B itu adalah titik koordinat yang dilalui oleh garis tersebut. Dalam hal ini adalah negatif 8,0. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. M-nya negatif 2, A-nya negatif 8, B-nya 0. Kemudian
kita selesaikan. Negatif 2 dikali X hasilnya negatif 2X. Kemudian yang ini jadi positif, jadi negatif 2 dikali 8 hasilnya negatif 16, dan ini 0. Jadi persamaan garis B adalah Y sama dengan negatif 2X dikurangi 16. Jawabannya C. Harga 4 buku dan 3 penggaris adalah Rp26.000, sedangkan harga 3 buku dan 2 penggaris adalah Rp19.000. Harga 5 buku dan 1 penggaris adalah, kita misalkan harga 1 buku sama dengan X dan harga 1 penggaris sama dengan Y. Sehingga model matematika dari soal di atas adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 26.000. Selanjutnya 3X ditambah 2Y sama dengan 19.000. Kemudian persamaan 1 kita kalikan dengan 2, sedangkan persamaan 2 kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 4X dikali 2 hasilnya 8X, 3Y dikali 2 hasilnya 6Y, 26.000 dikali 2 hasilnya 52.000, 3X dikali 3 hasilnya 9X, 2Y dikali 3 hasilnya 6Y, 19.000 dikali 3 hasilnya 57.000. Selanjutnya persamaan 4 kita kurangi dengan persamaan 3. Hasilnya adalah X sama dengan 5.000. Selanjutnya X sama dengan 5.000 kita masukkan ke persamaan 2. Jadi kita ganti X-nya menjadi 5.000. 3 dikali 5.000, 3 dikali 5.000 sama dengan 15.000. Selanjutnya ruas kiri dan kanan kita kurangi 15.000. Hasilnya adalah 2Y sama dengan 4.000. Kemudian ruas kiri dan kanan masing-masing kita bagi 2. Hasilnya adalah Y sama dengan 2.000. Nilai X dan nilai Y sudah ketemu. Kemudian kita siap untuk menjawab pertanyaan dari soal di atas. Model matematika dari harga 5 buku dan 1 penggaris adalah 5X ditambah Y. Kita masukkan nilai-nilainya. X-nya itu 5.000, sedangkan Y-nya itu 2.000. 5 dikali 5.000 hasilnya 25.000. 25.000 ditambah 2.000 hasilnya 27.000. Jadi harga 5 buku dan 1 penggaris adalah Rp27.000. Jawabannya A. Perhatikan gambar. Besarnya peluru sudut CED adalah, peluru sudut CED sama dengan sudut FED. Kita jumlahkan kedua sudut tersebut. 3X dikurangi 5 ditambah 5X ditambah 25. Karena kedua sudut ini saling berpelurus, maka jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Oke, kita sederhanakan. 3X ditambah 5X, 8X. Negatif 5 ditambah 25, 20. Kemudian ruas kiri dan kanan masing-masing kita kurangi 20. Hasilnya adalah 8X sama dengan 160. Selanjutnya ruas kiri dan kanan masing-masing kita bagi 8. Hasilnya adalah X sama dengan 20. Kita siap untuk menghitung besarnya peluru sudut CED. Besarnya peluru sudut CED itu sama dengan sudut FED. Besar sudut FED itu sama dengan 3X dikurangi 5, di mana nilai X-nya adalah 20. Kita masukkan 3 dikali 20 itu 60. 60 dikurangi 5 sama dengan 55. Jadi besar sudut FED sama dengan 55 derajat. Jawabannya D.
Perhatikan gambar, besarnya sudut QRS adalah, kita akan menjumlahkan besar sudut PQS dengan besar sudut RQS. 5X ditambah 5 ditambah 2X. Karena kedua sudut ini saling berpelurus, maka jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. 5X ditambah 2X, 7X ditambah 5 sama dengan 180. Kemudian ruas kiri dan kanan masing-masing kita kurangi dengan 5. Hasilnya adalah 7X sama dengan 175. Selanjutnya ruas kiri dan kanan masing-masing kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah X sama dengan 25. Selanjutnya kita akan menjumlahkan besar sudut dalam pada segitiga QRS. Oke, jadi 2X ditambah 60 ditambah besar sudut QRS, besar sudut yang ditanyakan. Oke, ketiga sudut dalam segitiga QRS jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Oke, nilai X-nya kita sudah temukan, nilai X-nya itu 25. Kita ganti nilai X-nya dengan 25. 25 dikali 2 sama dengan 50. Kemudian 50 ditambah 60 itu 110. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita kurangi dengan 110. Hasilnya adalah sudut QRS sama dengan 70. Jadi besarnya sudut QRS adalah 70 derajat. Jawabannya C. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah K, L, dan M. Dengan K lebih besar daripada L, lebih besar daripada M. Pernyataan yang benar untuk segitiga tersebut adalah, salah satu sifat segitiga adalah jumlah panjang dua sisi lebih besar dari panjang sisi yang ketiga. Dari pernyataan ini kita bisa membuat beberapa pernyataan. Yang pertama, K ditambah L lebih besar dari M. Pernyataan yang kedua, K ditambah M lebih besar daripada L. Pernyataan yang ketiga, M ditambah L lebih besar daripada K. Selanjutnya kita periksa pilihan-pilihan jawabannya. Untuk pilihan yang A, ini tidak sesuai dengan pernyataan yang kedua. Jadi pilihan yang A itu salah. Kemudian untuk pilihan yang B, ini sesuai dengan pernyataan yang ketiga. Jadi pilihan yang B itu benar. Selanjutnya untuk pilihan yang C, ini tidak sesuai dengan pernyataan yang ketiga. Jadi pilihan yang C itu salah. Selanjutnya untuk pilihan yang D, ini harus disederhanakan terlebih dahulu. Ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita tambah dengan L. Hasilnya adalah K ditambah L lebih kecil daripada M. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang pertama. Jadi pilihan yang D salah. Pernyataan yang benar untuk segitiga tersebut adalah jawabannya B. Perhatikan gambar, luas daerah yang diarsir adalah, pada gambar ini kita bagi beberapa daerah, yaitu X, Y, dan Z. Oke, kita akan mencari terlebih dahulu luas Y. Y ini berbentuk segitiga, oleh karena itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu 10 dan tingginya itu 5. Setengah dikali 10 itu 5, 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian kita akan mencari luas gabungan X ditambah Y.
Ini juga berbentuk segitiga, oleh karena itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tetap 10, kemudian tingginya 5 ditambah 3. 5 ditambah 3 itu 8. Setengah dikali 10, 5. 5 dikali 8, 40. Selanjutnya kita akan mencari luas daerah X ditambah Y. Karena berbentuk segitiga, maka tetap menggunakan rumus luas segitiga. Setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya tetap 10, kemudian tingginya 5 ditambah 3 ditambah 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13. Setengah dikali 10 itu 5. 5 dikali 13 itu 65. Selanjutnya persamaan 2 kita jumlahkan dengan persamaan 3. Hasilnya adalah X ditambah Z ditambah 2Y. Sama dengan 40 ditambah 65 itu 105. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan atau memasukkan atau mengganti nilai Y dengan 25. Jadi 2 dikali 25. 2 dikali 25 itu 50. Kemudian persamaan yang terakhir, X ditambah Z ditambah 50 sama dengan 105. Baik itu ruas kiri maupun ruas kanan, masing-masing kita kurangi dengan 50. Hasilnya adalah X ditambah Z sama dengan 55. X ditambah Z itu adalah luas daerah yang diarsir. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 55 cm persegi. Jawabannya A. Dedi memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 42 meter kali 18 meter. Di sekeliling kebun akan ditanami pohon yang akan dimulai dari salah satu sudutnya. Jika pohon yang akan ditanami 40 pohon, maka jarak antar pohon adalah, kita terlebih dahulu mencari keliling kebun. Karena berbentuk persegi panjang, maka rumusnya adalah 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar, di mana panjangnya itu 42, lebarnya 18. 42 ditambah 18 itu 60. 2 dikali 60 sama dengan 120. Jadi keliling kebun tersebut adalah 120 meter. Selanjutnya kita siap untuk mencari jarak antar pohon. Jarak antar pohon itu sama dengan keliling kebun dibagi banyaknya pohon yang akan ditanami. Jadi keliling kebunnya itu 120 dan banyaknya pohon yang akan ditanam itu ada 40. 120 dibagi 40 sama dengan 3. Jadi jarak antar pohonnya adalah 3 meter. Jawabannya D. Seseorang berada di hutan, tempat awal berdiri ditandai dengan titik A, kemudian berjalan ke utara sejauh 100 meter sampai ke titik B, lalu ke arah timur sejauh 240 meter sampai ke titik C. Jarak titik C ke titik A adalah, kita sketsa soal di atas. Jadi tempat awal berdiri ditandai dengan titik A, kemudian berjalan ke utara sejauh 100 meter sampai ke titik B. Kemudian ke arah timur sejauh 240 meter sampai ke titik C. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik C ke titik A. Oke, jadi yang ditanyakan adalah CA. Kita akan mencari CA dengan menggunakan rumus Pitagoras. Oleh karena ini adalah segitiga siku-siku. Rumus Pitagorasnya adalah CA sama dengan akar dari
AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Kita masukkan nilainya. AB itu 100, BC 240. 100 pangkat 2 hasilnya 10.000, kemudian 240 pangkat 2 hasilnya 57.600. Selanjutnya 10.000 ditambah 57.600, jika dijumlahkan hasilnya 67.600. Akar dari 67.600 sama dengan 260. Jadi jarak dari titik C ke titik A adalah 260 meter. Jawabannya B. Perhatikan gambar. Bidang yang tegak lurus dengan bidang AFGD adalah, kita akan mensketsa semua jawaban yang mungkin. Kita mulai dari jawaban A, ABGH, oke. Kemudian jawaban yang B, CDEF. Kemudian jawaban yang C, BCHE. Kemudian jawaban yang D, ACGE. Dari keempat jawaban yang mungkin, yang tepat adalah bidang yang tegak lurus dengan bidang AFGD adalah bidang BCHE. Jadi jawabannya adalah C. Husain membuat kerangka balok yang terbuat dari batang kuningan dengan ukuran 120 cm kali 60 cm kali 50 cm. Jika 1 meter kuningan harganya Rp40.000, maka biaya yang diperlukan untuk membeli batang kuningan adalah, kita akan mencari keliling dari balok tersebut. Keliling balok rumusnya adalah 4 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar ditambah tinggi, di mana panjangnya itu 120, lebarnya 60, dan tingginya 50. Kemudian kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 120 ditambah 60, 180, 180 ditambah 50, 230. 4 dikali 230 sama dengan 920 cm. Kemudian 920 cm satuannya kita ubah ke dalam meter. Jadi 920 cm sama dengan 9,2 meter. Yang ditanyakan adalah biaya yang diperlukan untuk membeli batang kuningan. Batang kuningannya harga per meternya adalah Rp40.000. Jadi biaya yang diperlukannya sama dengan 9,2 dikali harga per meternya adalah 40.000. 9,2 dikali 40.000 sama dengan 368.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk membeli batang kuningan tersebut adalah Rp368.000. Jawabannya A. Perhatikan gambar. Panjang EF sama dengan 12 cm, AB sama dengan 19 cm, AE sama dengan 24 cm, dan AD sama dengan 20 cm. Luas permukaan prisma adalah, kita masukkan ukuran-ukurannya. EF 12, AB 19, AE 24, dan AD 20. Selanjutnya kita akan mencari panjang BF dengan menggunakan rumus Pitagoras. Karena segitiga BFI itu siku-siku di I.
Rumusnya adalah BF sama dengan akar dari FI kuadrat. FI itu ukurannya 24 ditambah IB kuadrat ukurannya 7. 24 pangkat 2 576, 7 pangkat 2 49. 576 ditambah 49 sama dengan 625. Akar dari 625 sama dengan 25. Selanjutnya, kita akan mencari luas permukaan prisma dengan menggunakan 2 kali luas permukaan ABFE ditambah luas permukaan ABCD ditambah luas permukaan BCGF ditambah luas permukaan EFGH ditambah luas permukaan ADHE. Kenapa di sini 2 kali luas permukaan ABFE? Karena luas permukaan ABFE yang ada di depan yang ini itu sama ukurannya dengan luas permukaan DCGH. Jadi kita hitung 2 kali luas permukaan ABFE. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Karena ABFE berbentuk trapesium, oleh karena itu rumusnya adalah setengah dikali tinggi trapesium, dalam hal ini 24, dikali dalam kurung penjumlahan dari rusuk-rusuk yang sejajar, yaitu AB dan EF. AB ukurannya 19 dan EF ukurannya 12. Selanjutnya, luas permukaan ABCD. ABCD karena persegi panjang, maka rumusnya panjang dikali lebar. Panjangnya 19, lebarnya 20. Kemudian luas permukaan BCGF. BCGF juga persegi panjang. Panjang BC 20. Kemudian panjang BF sudah kita temukan 25. Selanjutnya, luas permukaan EFGH. EFGH juga persegi panjang. Oleh karena itu rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya 12 dan lebarnya 20. Kemudian luas permukaan ADHE. ADHE juga persegi panjang dengan panjang 20 dan lebar 24. Kita selesaikan selanjutnya. 2 dikali setengah dikali 24 dikali dalam kurung 12 ditambah 19. Jika kita selesaikan, itu sama dengan 744. Kemudian 19 dikali 20 hasilnya 380. Selanjutnya 20 dikali 25 hasilnya 500. 12 dikali 20 hasilnya 240. 20 dikali 24 hasilnya 480. Oke, selanjutnya 744 ditambah 380 ditambah 500 ditambah 240 ditambah 480. Jika kita selesaikan, hasilnya sama dengan 2344. Jadi jawabannya adalah D. Menghitung lebar sungai. Zikri ingin mengetahui lebar sungai. Dia berada di titik D, tepi sungai tepat di seberang titik E, dan menancapkan tongkat pada titik A, B, dan C. Seperti tampak pada gambar, lebar sungai yang ditunjukkan dari titik D ke titik E adalah, kita akan menghitung lebar sungai, dalam hal ini panjang DE, dengan menggunakan konsep kesebangunan. Karena di sini ada 2 segitiga yang sebangun, yaitu segitiga CDE itu sebangun dengan segitiga CAB. Kita akan menggunakan salah satu sifat pada kesebangunan, yaitu perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Kita akan menggunakan perbandingan sisi DE dibagi AB
DE dibagi AB itu senilai atau sama dengan CD dibagi AC. Oke, kemudian nilainya kita masukkan. DE itu lebar sungai yang akan kita cari. AB itu 7, CD 15, AC 5. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita kalikan dengan 7. Hasilnya adalah DE sama dengan 15 dikali 7 dibagi 5. 15 dikali 7 itu 105. 105 dibagi 5 sama dengan 21. Jadi lebar sungai yang ditunjukkan dari titik D ke titik E adalah 21 meter. Jawabannya A. Gambar di samping adalah sebuah taman berbentuk trapesium siku-siku. Di tengah taman dibuat kolam. Jika kolam dan taman sebangun, maka luas taman di luar kolam adalah, karena kolam dan taman sebangun, maka perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya senilai. Perbandingan panjang antara sisi pada trapesium yang kecil dengan sisi pada trapesium yang besar. Jika kita cari, nilainya adalah 2/3. 2/3 itu dari 12/18. Jika kita sederhanakan menjadi 2/3. Jadi sisi yang ini yang belum diketahui bisa kita cari dengan cara 2/3 dikali 30. 2 dikali 30 60. 60 dibagi 3 sama dengan 20. Selanjutnya sisi tinggi trapesium yang besar, karena perbandingannya sisi-sisi pada trapesium yang besar dengan yang kecil, maka nilai perbandingannya adalah 18/12. Jika kita sederhanakan sama dengan 3/2. Jadi panjang atau tinggi trapesium yang besar itu sama dengan 3/2 dikali 10. 3 dikali 10, 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Oke, kita siap untuk mencari luas taman di luar kolam. Luas taman di luar kolam itu sama dengan luas daerah yang diarsir. Sama dengan luas trapesium yang besar dikurangi luas trapesium yang kecil. Luas trapesium rumusnya adalah setengah kali tinggi trapesium dikali dalam kurung jumlah panjang sisi-sisi yang sejajar. Dalam hal ini pada trapesium yang besar, setengah kali tingginya itu 15, sedangkan kedua sisi yang sejajarnya adalah 18 dan 30. Selanjutnya pada trapesium yang kecil, setengah dikali tinggi, tingginya 10, sisi-sisi yang sejajarnya adalah 12 dan 20. Kemudian jika kita selesaikan, setengah dikali 15 itu 7,5, 18 ditambah 30, 48, setengah dikali 10, 5, 12 ditambah 20, 32. Selanjutnya 7,5 dikali 48, 360. 5 dikali 32, 160. 360 dikurangi 160 sama dengan 200. Jadi luas taman di luar kolam adalah 200 meter persegi. Jawabannya D. Sebuah tabung volumenya adalah 30 cm kubik jika diameternya diperbesar 2 kali dan
tingginya diperbesar 3 kali, maka volume tabung yang baru adalah diameter tabung yang baru sama dengan 2 kali diameter tabung awal. Kemudian tinggi tabung yang baru sama dengan 3 kali tinggi tabung awal. Kemudian volume tabung yang baru rumusnya adalah 1/4 pi diameter tabung yang baru pangkat 2 dikali tinggi tabung yang baru. Kita masukkan nilai-nilainya. Diameter tabung yang baru sama dengan 2D, kemudian tinggi tabung yang baru itu sama dengan 3T. Kemudian kita sederhanakan, 2D pangkat 2 itu sama dengan 4D pangkat 2. Selanjutnya 4 dikali 3 itu 12. Sisanya itu 1/4 pi D pangkat 2 dikali T. 1/4 pi D pangkat 2 dikali T ini adalah volume tabung awal, di mana volume tabung yang awal adalah 30. Jadi volume tabung yang baru sama dengan 12 dikali 30 sama dengan 360. Jadi volume tabung yang baru adalah 360 cm kubik. Jawabannya C. Nilai ulangan bahasa Indonesia di kelas 9A tercatat sebagai berikut. Modus dan rata-ratanya berturut-turut adalah, kita buatkan tabel distribusi frekuensi dari nilai ulangan di atas. Tabelnya sebagai berikut. Ini nilai ulangan, yang ini frekuensi atau banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Kemudian ini adalah perkalian antara frekuensi dengan nilai ulangan. Oke, kita mulai. Yang mendapatkan nilai 2 itu ada 1, yang mendapatkan nilai 3 itu ada 2, yang mendapatkan nilai 4 juga ada 2, yang mendapatkan nilai 5 itu ada 1, yang mendapatkan nilai 6 ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mendapatkan nilai 7 itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang mendapatkan nilai 8 ada 2, 1, 2. Yang mendapatkan nilai 9 juga ada 2, 1, 2. Selanjutnya kita kalikan antara frekuensi dengan nilai ulangannya. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 3, 6, 2 dikali 4, 8, 1 dikali 5, 5, 6 dikali 6, 36, 4 dikali 7, 28, 2 dikali 8, 16, 2 dikali 9, 18. Dari tabel ini kita bisa menentukan bahwa modus dari nilai ulangan bahasa Indonesia ini adalah 6. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata dari nilai ulangan bahasa Indonesia ini. Frekuensi jika kita jumlahkan sama dengan 20. Kemudian hasil kali antara frekuensi dengan nilai ulangan jika kita jumlahkan itu sama dengan 119. Kita akan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma V, di mana sigma Fi dikali Xi nilainya 119. Kemudian nilai sigma V adalah 20. 119 dibagi 20 sama dengan 5,95.
Jadi rata-ratanya adalah 5,95. Oke, kita lihat modusnya 6, kemudian rata-ratanya adalah 5,95. Jawabannya A. Kelas 9B berjumlah 40 siswa, rata-rata berat badan siswa laki-laki 54 kg dan rata-rata berat badan siswa perempuan 50 kg. Jika rata-rata berat badan seluruh siswa 52,5 kg, maka banyaknya siswa laki-laki adalah banyaknya siswa laki-laki atau frekuensi siswa laki-laki ditambah frekuensi siswa perempuan sama dengan 40. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus rata-rata gabungan sama dengan FL dikali rata-rata berat badan siswa laki-laki ditambah FP dikali berat badan siswa perempuan dibagi FL ditambah FP. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilainya. Rata-rata berat badan seluruhnya adalah 52,5. Kemudian rata-rata berat badan siswa laki-laki 54. Rata-rata berat badan siswa perempuan 50. Kemudian FL ditambah FP adalah 40. Selanjutnya ruas kiri dan kanan masing-masing kita kalikan 40, hasilnya adalah 54 FL ditambah 50 FP sama dengan 52,5 dikali 40, hasilnya adalah 2100. Selanjutnya, ruas kiri dan kanan masing-masing kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 27 FL ditambah 25 FP sama dengan 1050. Selanjutnya, persamaan 1 baik itu ruas kiri maupun ruas kanan masing-masing kita kalikan dengan 25. Hasilnya adalah 25 FL ditambah 25 FP sama dengan 1000. Kemudian persamaan 2 kita kurangi dengan persamaan 3. Persamaan 2 kita kurangi dengan persamaan 3. Hasilnya adalah 27 FL dikurangi 25 FL, hasilnya 2 FL. 25 FP dikurangi 25 FP itu 0. 1050 dikurangi 1000 hasilnya 50. Selanjutnya ruas kiri dan kanan masing-masing kita bagi dengan 2, hasilnya adalah FL sama dengan 25. Jadi banyaknya siswa laki-laki adalah 25 siswa. Jawabannya C. Diagram berikut ini adalah data pengunjung kebun binatang Ragunan dalam ribuan selama 5 bulan pertama pada tahun 2016. Akan tetapi diagramnya terpotong jika rata-rata pengunjung selama 5 bulan adalah 33.000 orang, maka jumlah pengunjung pada bulan Maret adalah, kita menggunakan rumus X-bar. X-bar ini adalah rata-rata pengunjung selama 5 bulan. Sama dengan X1. X1 adalah jumlah pengunjung pada bulan Januari ditambah X2, jumlah pengunjung pada bulan Februari, ditambah X3, jumlah pengunjung pada bulan Maret, ditambah X4, jumlah pengunjung pada bulan April, ditambah X5, jumlah pengunjung pada bulan Mei, dibagi 5. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. X-bar 33.000, X1 30.000, X2 15.000, X3 yang mau kita cari, kemudian X4 ada 40.000, X5 25.000 dibagi 5. Selanjutnya pada pembilang 30 ditambah 15 ditambah 40 ditambah 25,
Jika kita selesaikan sama dengan 110. Selanjutnya ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita kalikan dengan 5. Ruas kanan hasilnya adalah 110 ditambah X3. Sedangkan ruas yang kiri hasilnya adalah 33 dikali 5 sama dengan 165. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita kurangi dengan 110. Hasilnya adalah X3 sama dengan 55. Jadi jumlah pengunjung pada bulan Maret adalah 55.000 orang. Jawabannya D. Peluang munculnya jumlah 4 atau jumlah 7 pada pelemparan 2 buah dadu adalah, ini adalah tabel ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu. Dari sini terlihat bahwa banyaknya kejadian munculnya jumlah 4 itu ada 3, 1, 2, 3. Kemudian banyaknya kejadian muncul jumlah 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya dari tabel ini terlihat bahwa tidak ada irisan antara kejadian A dengan kejadian B. Jadi N A irisan B sama dengan 0. Selanjutnya banyaknya ruang sampel itu sama dengan 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Selanjutnya kita siap untuk menghitung peluang munculnya jumlah 4 atau jumlah 7. Rumusnya adalah peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan B. Oke, ini rumusnya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. NA itu 3, NS 36, NB itu 6, NS 36, N A irisan B 0, NS 36. Selanjutnya kita selesaikan. 3 ditambah 6, 9 dikurangi 0, 9 dibagi 36. 9 dibagi 36 bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Jadi peluang munculnya jumlah 4 atau jumlah 7 pada pelemparan 2 buah dadu adalah 1/4. Jawabannya B. Dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng merah, 9 kelereng hijau, 5 kelereng kuning, dan 4 kelereng biru. Sebuah kelereng diambil secara acak dari kotak. Peluang terambil kelereng merah adalah banyaknya kelereng merah ada 7, banyaknya kelereng hijau ada 9, banyaknya kelereng kuning ada 5, banyaknya kelereng biru ada 4. Jika kita jumlahkan banyaknya kelereng merah, hijau, kuning, dan biru, kita dapatkan banyaknya ruang sampel sama dengan 25. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang terambilnya kelereng merah. Rumusnya adalah PM sama dengan NM dibagi NS, di mana nilai NM itu ada 7, sedangkan NS ada 25. Kemudian kita kalikan dengan 100% karena melihat jawabannya dalam persen. Selanjutnya kita akan hitung 7 dikali 100%, hasilnya 700% dibagi 25. 700% dibagi 25 sama dengan 28%. Jadi jawabannya adalah C. Grafik berikut memperlihatkan jarak yang ditempuh oleh atlet jalan cepat beserta waktu yang dibutuhkan.
Jarak yang ditempuh atlet tersebut setelah 3 jam adalah, ini adalah grafiknya, grafik yang memperlihatkan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan. Bisa kita lihat di grafik ini bahwa setelah 3 jam atlet tersebut menempuh jarak lebih dari 4,5. Kita lihat jawabannya di sini. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah 4,6. Karena terlihat bahwa setelah 3 jam jarak yang ditempuh adalah lebih dari 4,5. Jadi jawabannya adalah jarak yang ditempuh atlet tersebut setelah 3 jam adalah 4,6. Jawabannya A. Demikian pembahasan soal tryout ujian nasional kedua Matematika SMP tahun 2017 paket 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.